Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita kembali dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan minggu lalu, di mana menurut Yakub 1 ayat ke-21, di mana ya dalam bahasa perjanjian lama itu ajaran menentukan keselamatan. Tetapi saudara, apakah itu benar? Mari kita bahas bersama. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara ya firman itu menentukan keselamatan. Sebelum kita akan membahasnya bersama saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan membicarakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat membahasnya sesuai firman-Mu, dan itu menjadi berkat bagi semua orang yang mau mendengar, melihat, dan itu dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas bersama tentang pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Saudara dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-12 dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, topik atau tema kita pada saat ini adalah firman menyelamatkan jiwa manusia. Tujuannya saudara adalah untuk apa? Supaya kita lebih dewasa, pengetahuan kita lebih dalam tentang kebenaran ini. Supaya dengan kita dewasa, kita akan menjadi orang yang dewasa secara rohani, tapi tidak menjadi kekanak-kanakan rohani. Saudara, pertanyaan minggu lalu adalah bagaimana ajaran itu dapat menyelamatkan. Saudara, dalam Yakub 1 ayat ke-21, kalau dalam terjemahan lama dikatakan ajaran menentukan keselamatan jiwamu ya. Tetapi kalau kembali ke aslinya itu dikatakan logon. Nah, saudara, kata logon ini dari bahasa Yunani-nya logos. Logos artinya adalah firman. Firman itu dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan saudara, yang menjadi pertanyaannya kita bahas pada saat ini adalah bagaimana firman itu akan dapat menyelamatkan jiwa kita. Saudara, jawaban perjanjian baru kepada kita adalah ya, untuk menjawab itu pertama saudara dalam Roma 10 ayat 17. Di mana dikatakan Roma 10 ayat 17, iman itu datang daripada pendengaran. Pendengaran akan sabda Kristus. Supaya firman itu dapat menyelamatkan kita, maka pertama-tama kita harus mendengar. Roma 10 ayat 17. Iman itu datang daripada pendengaran, pendengaran akan sabda Kristus. Bukan sabda Musa, bukan sabda para nabi, bukan sabda Melkisedek, bukan sabda ya pengajar-pengajar Alkitab, tetapi sabda Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, firman itu dapat menyelamatkan. Yang kedua, kita harus mempercayai firman yang apa yang kita dengar. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah melihat. Setelah kita percaya saudara, yang ketiga adalah kita harus bertobat. Saudara, Kisah Rasul 2:38, Petrus berkhotbah hendaklah kamu bertobat. Saudara, kata bertobat dalam Yunani-nya adalah metanoia, yang artinya merubah ya pola pikir. Kita harus berhenti melaksanakan kejahatan, kita harus berhenti melakukan dosa, dan kita harus berpikir tentang kebenaran itu. Setelah kita bertobat saudara, kita berhenti, kita harus mengaku sebelum kita dibaptis. Saudara, dalam Matius 10 ayat 32-33, siapa yang mengaku, Yesus katakan, siapa yang mengaku aku di hadapan manusia, aku akan mengaku dia di hadapan Bapakku di surga. Tapi barang siapa yang tidak mengaku aku di hadapan Bapakku di hadapan manusia, maka aku pun tidak akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Itu Yesus katakan. Saudara, dengan pengakuan kita dapat diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Saudara, itu yang keempat saudara. Firman dapat menyelamatkan jiwa kita. Yang kelima saudara, bagaimana firman itu dapat menyelamatkan jiwa kita? Poin yang kelima adalah kita harus dibaptis. Saudara, dalam Matius 28 ayat 19 Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, kata baptis di situ itu bukan percik. Karena percik dengan baptisan bahasa Yunani itu berbeda. Kalau percik adalah rantiso, rerantismenos atau erantismenos. Sedangkan baptis adalah dari kata baptisontes dalam Matius 28:19. Kalau Anda belajar bahasa Yunani, Anda tidak akan menemukan rantiso atau percik di situ. Yang kedua saudara, dalam Markus 16 ayat ke-16.
Itu kata baptis di situ adalah baptistes, yang adalah akar kata dari baptiso, masuk ke dalam air. Jadi kelima saudara, mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dibaptis. Ketika kita dibaptis, itu perintah firman Tuhan. Dan ketika kita melaksanakan itu, itulah yang jawaban Yesus dalam Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Saudara, kata diselamatkan di situ itu bahasa Yunaninya adalah sosai artinya akar katanya dari sojo. Sojo artinya membebaskan, mengamankan, melestarikan atau memulihkan atau menyelamatkan atau menyembuhkan. Jadi ketika kita melaksanakan, mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dibaptis, setelah kita dibaptis keluar dari dalam air, itu Yesus katakan sote setai, kita diselamatkan. Maka kata selamatan itu kita terbebas dari dosa, kita terbebas dari hukuman, kita terbebas dari hukuman maut yang kekal, dan kita yang keenam adalah kita ditambahkan Allah ke dalam kerajaan anak yang dikasihi atau kerajaan Allah menurut Kolose 1 ayat ke-13 dan 1 Petrus 2 ayat ke-9, di mana kita ditambahkan dalam kerajaan Allah. Kisah Rasul 2 ayat 47. Dengan demikian, itulah cara bagaimana firman itu menyelamatkan jiwa kita. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan firman? Mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis? Atau Anda cuma dipercik? Kalau Anda dipercik, saudara, itu bukan ajaran Yesus, ajaran bangsa Romawi, dan tidak ada penting di dalam Alkitab. Kalau Anda mau jujur terhadap kebenaran, coba Anda baca dari Matius sampai Wahyu, tidak ditemukan baptis, percik atau rantiso itu. Maka yang ada adalah masuk ke dalam air. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menggugah hati kami dan mengetuk pintu hati kami, agar kami melakukan kebenaran-Mu. Dengan demikian kami dapat diselamatkan hanya dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.